Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Udin meninggalkan kantin, meninggalkan kami semua. Seluruh pengunjung kantin masih melihat ke arah Zi dan Udin. Sementara aku hanya diam saja. Aku mendengar Udin berkata bahwa Zi sudah janji. Apa maksudnya? Aku semakin penasaran dengan ucapannya itu. Sepulang sekolah, Ana mengajakku untuk pulang bareng. Tapi dengan halus kutolak. Karena aku tak ingin menimbulkan kecurigaan terhadap orang-orang. Dan akhirnya Ana bisa mengerti keputusanku. Saat itu, Ana memutuskan untuk langsung pulang. Karena ada sesuatu yang harus dia selesaikan. Saat aku hendak berjalan keluar gerbang, seseorang menepuk pundakku. Iya, lu lihat kejadian tadi siang? Semua yang di kantin udah tahu kali. Apa yang lu ketahui dari gue? Lo itu teman SMP gue yang jutek, sok cool. Ya gitu kayaknya. Enak aja. Maksudnya gue seperti apa di mata lu? Gue gak akan beritahu lu sih, biar lu yang sadar akan seperti apa diri lu. Gue gak mau dibilang ngejelek-jelekin orang. Sok suci banget lu. Gak apa-apa gue sok suci sih, selama gak menyakiti hati orang. Aneh lu. Zi pun pergi meninggalkanku. Berjalan menuju gerbang. Dia bilang aku aneh. Menurutku dia yang aneh. Aku hanya menjawab dengan apa yang harus aku jawab. Sudahlah. Lebih baik aku pulang. Kakak, Sari, pulang bareng yuk. Boleh, gak apa-apa kan? Karena gak akan marah. Entahlah. Tapi kalau dia tahu, kita kan temen. Lagi pula kita kan satu arah. Iya deh. Selama perjalanan kami kebanyakan diam, tak berbincang, hingga akhirnya aku mencoba membuka pembicaraan. Sari, Kak, kami memanggil bersama. Gurih-gurihnya rasanya, kayak tahu bulat gitu. Wajahnya kembali memerah dan ia tertunduk. Aku sangat menyukai ekspresinya sekarang. Dia terlihat begitu lugu. Ada apa kak? Aku cuma mau tanya. Kok kamu tahu aku pacaran sama Ana? Jadi saat itu aku sedang berjalan mencari makan malam kak. Tak sengaja aku melihat kakak bersama Kak Ana sedang berada di sebuah tempat makan. Tak sengaja aku mendengar pembicaraan kalian. Lalu, iya aku gak bisa apa-apa. Ana sangat menyukai kakak. Terlihat dari sikapnya saat ospek dulu yang diam-diam selalu melihat kakak. Sama sepertiku. Waduh, ya sudahlah kak. Mungkin akunya aja yang terlambat. Maaf ya aku gak ada maksud Sar. Gak apa-apa kok. Aku antar sampai rumah boleh? Jika tak keberatan, jawab Sari. Aku pun mengantar Sari pulang. Tapi hanya sebatas rasa tak enakku terhadap perasaannya. Tak lebih dari itu. Ana pemilik hatiku. Dan hatiku ada padanya. Makasih ya kak. Ya udah aku pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Sari. Razita, aku kembali teringat dengan kasusnya tadi siang. Apa dia berusaha membongkar aib orang lain? Tapi untuk apa? Jika memang ia lakukan itu, apa tujuannya? Beberapa hari kemudian, aku mencoba untuk mencari tahu tentang Zi. Aku mungkin kembali melakukan sedikit pekerjaan mata-mata. Bermula dari sikap orang terhadapnya. Aku melihat beberapa orang bersikap biasa aja. Tapi ada satu keanehan. Orang-orang itu seperti ada rasa takut dalam dirinya. Aku dapat melihat wujud-wujud mereka yang seperti ayam hendak akan dipotong. Mungkin kalau bahasa kasarnya, mereka seperti pembantu. Dan Zi adalah majikannya. Apa yang terjadi? Kenapa dengan mereka semua? Apa mereka takut pada Zi? Aku mencoba bertanya pada satu orang anak yang sedang menuju ke arahku. Sini bentar, gue mau ngomong. Ngomong apa? Lu disuruh apa sama Zi? Doni,
Anggaplah Doni ya. Enggak ada kak, jawab Doni. Terlihat banget lu bohong Don. Kenapa emangnya? Kak Z tak menyuruhku apapun. Muka lu keringetan dan cara jawab lu juga gagap gitu. Udah lu bilang aja Don, rahasia lu aman sama gue, sama Allah. Kak Z akan membongkar rahasiaku jika aku tak menuruti keinginannya. Rahasia? Iya. Oke gue ngerti, makasih. Jangan bilang ya. Aman. Ternyata itu. Ia menggunakan kelebihan untuk hal negatif. Aku rasa aku akan mendapatkan sebuah kasus baru. Aku tak boleh membiarkan hal seperti ini terjadi terus-menerus. Jika ada yang berani, aku rasa aku sendirilah yang harus menghadapinya. Mungkin sebagian besar orang tak akan mau ikut campur dengan urusan orang lain. Tapi kali ini, urusan orang lain itu telah menjatuhkan orang-orang. Aku tak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Tapi bagaimana aku memulainya? Aku tak mungkin meminta tolong pada orang lain untuk hal seperti ini. Pasti akan menjadi kejanggalan tersendiri bagi mereka. Mungkin akan kucoba dengan cara berbicara padanya. Iya, mungkin itu. Aku datang menghampiri Z yang sedang duduk sendirian di kantin sekolah. Iya, gue mau ngomong sama lu. Tinggal ngomong. Gak di sini, ikut gue Z. Iya, apaan sih? Udah lu ikut gue. Aku menarik tangan Z dan membawanya ke tempat yang sedikit sepi. Karena aku tak ingin ada yang tahu tentang kelebihan kami berdua. Lu apaan sih pakai nyuruh-nyuruh di kelas? Udah gitu ngancem mereka. Loh, kok lu yang sewot sih? Ya gue sewot, mereka tuh adik kelas loh. Gue tuh didikan, bukan majikan. Iya. Buat apa punya kelebihan tapi gak dipakai? Jawab sih. Z, kelebihan itu akan terlihat baik jika lo menggunakannya untuk hal yang positif. Suka-suka gue, ini penglihatan gue. Lu ngapain ikut campur sih? Gue bukannya ikut campur, tapi gue gak terima cara lu memperlakukan mereka. Dan gue gak mau ada siswa yang terintimidasi. Apa itu salah? Serah lu, gue pusing ngomong sama lu. Seraya berbalik. Gue belum selesai. Apalagi sih Tra? Lu bisa gak sih jangan gunain kekuatan lu pada mereka? Apa urusan lu sih Tra? Jika gue melihat penindasan, itu akan jadi urusan gue. Gak ada kerjaan banget sih lo. Gue bukannya gak ada kerjaan sih. Gue gak mau ada penindasan lagi. Hanya karena dia punya kelebihan dan merasa paling sempurna. Tapi setiap orang tak seperti itu. Tiap orang pasti punya kekurangan, termasuk gue. Termasuk lu juga sih. Lu mau tahu apa yang gue lihat dari dalam diri lu? Z hanya diam. Gue menilai lu selalu dalam ikatan seseorang, di mana ia selalu memerintah lu, sehingga lu sendiri terbawa dengan sikapnya. Gue ngelihat aura hitam dalam diri lu. Entah gue harus jelasin seperti apa. Gue gak bermaksud menjelek-jelekan lu sih. Sadar, gue juga banyak kekurangan. Lebih baik gue memperbaiki kekurangan gue sendiri, bukan membeberkan kekurangan orang lain. Dan satu hal lagi, lu butuh teman baik sih. Pertemanan dapat mempengaruhi gaya hidup lo. Aku pun pergi meninggalkan Z. Ia terlihat diam, tak berkata apa-apa lagi. Kelebihan yang dimiliki oleh seseorang tidak selamanya ada pada orang lain. Namun bukan berarti orang lain tidak memiliki kelebihan. Sebagaimana Allah menciptakan makhluknya dalam bentuk yang beragam, Allah pula memberikan kelebihan yang beragam pada setiap mereka. Begitulah hakikatnya, bahwa setiap yang kita memiliki kelebihan masing-masing. Namun terkadang kelebihan yang ada pada diri kita membuat kita merasa sombong terhadap orang lain. Mengapa? Ya karena kita hanya melihat kelebihan yang ada pada diri kita. Kita tidak melihat kelebihan yang ada pada orang lain. Seakan-akan kelebihan itu hanya ada pada diri kita, dan seolah-olah kita tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Ingatlah bahwa kesombongan telah mengeluarkan iblis dari sorga. Kesombongan telah menenggelamkan Fir'aun di dalam Laut Merah. Kesombongan telah menghancurkan pasukan bergajah Abraha. Kesombongan Abu Jahal dan Abu Lahab telah menghalangi diri mereka dari hidayah. Karena sombong, orang jadi hina, dijauhi oleh teman, saudara, dan keluarga. Karena sombong, rahmat Allah yang dirasakan menjadi hilang dan sirna. Karena sombong, Allah jadi murka. Betapa banyak kebenaran yang kita tolak karena kebenaran itu datang dari seseorang yang miskin harta.
Berapa banyak kebaikan yang tersia-siakan hanya karena yang memberikan teladan status sosialnya lebih rendah dari kita. Betapa banyak kebenaran yang kita remehkan hanya karena kebenaran itu berasal dari orang yang lebih muda usianya. Kesombongan membuat kita selalu menilai orang lain hina dan memandang mereka sebelah mata. Karena kesombongan, betapa banyak waktu yang berlalu dengan sia-sia tanpa tambahan pahala. Di balik kesombongan ada kekurangan. Secara psikologis, kesombongan merupakan sikap untuk menutupi kekurangan dan kelemahan diri. Untuk menutupi kelemahan dan kekurangan itulah seseorang bersikap sombong agar nampak sempurna di mata orang lain. Iblis yang dimurkai Allah menyombongkan diri di hadapan Adam karena dia sadar bahwa dirinya tidak sebanding dengan Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Adam semua nama-nama yang ada di dunia ini, sedangkan iblis tidak. Iblis berusaha menutupi kekurangannya dengan mengatakan, "Aku lebih baik dari dia. Engkau Allah ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah." Bagian ini kita masuk ke sudut pandangnya Razita atau point of view Razita. Aku di sini Razita ya. Aku paham apa yang telah dikatakan oleh Netra, tapi apa haknya? Bukankah suatu kelebihan harus kita pergunakan semaksimal mungkin? Enak aja dia nyuruh begini begitu. Memang siapa dia? Aku melepas kacamataku dan menutup mata kiriku. Sosok Netra. Netra terlihat seperti manusia biasa, tapi tubuhnya setengah hitam dan setengah putih. Sebagian tubuhnya normal, tapi sebagian lagi tubuhnya begitu gelap. Aku rasa di balik sifat sok baiknya, ia pun pasti memiliki sifat buruk. Suatu ketika, aku jalan sendirian untuk merefreshingkan otakku. Aku mengendarai skuter metikku menuju alun-alun kota. Meski ramai, tapi suasananya membuatku teringat pada masa lalu. Kota kuno yang kini telah menjadi salah satu tujuan wisata masyarakat kota Bandung. Aku teringat ucapan Netra, di mana ia berkata bahwa aku selalu dalam ikatan seseorang yang memerintahku. Netra emang sedikit cerdas menurutku, tapi yang tak aku sukai, ia selalu mencampuri urusan yang bukan urusannya. Lihat aja Netra, aku akan mencari tahu siapa sebenarnya dirimu. Aku berjalan sendirian melihat pemandangan para pengunjung yang sedang selfie, bahkan sampai pacaran. Mengenai pacaran, aku sendiri pun tak punya. Karena aku sudah muak dengan laki-laki yang kebanyakan mengucap bahwa gula itu manis, bukan mencoba manisnya gula. Kebanyakan loh ya, bukan semua. Dengan kata lain, mereka lebih banyak mengucapkan kata-kata manis daripada membuktikan ucapan manis itu dengan tindakan yang sebenarnya. Sedang duduk di sebuah kursi, aku melihat sosok laki-laki dari kejauhan. Laki-laki yang aku kenal, Netra. Sedang apa dia di sini? Dia berjalan bersama Ana. Mereka berjalan kemari, sampai pada akhirnya mereka melihatku. Dan sesaat kami saling melihat satu sama lain tanpa ada tegur sapa. Dari kejauhan aku melihat bahwa Netra sedang berpegangan tangan, tertawa, bahkan terlihat mesra bersama Ana. Jadi ini setengah aura hitam itu, ucapku dalam hati. Aku rasa Netra telah memperlihatkan sisi buruknya saat ini. Di sisi lain, di sekolah, aku datang pagi-pagi ke sekolah agar mendapat tempat favoritku di kantin. Sedang menikmati secangkir teh hangat pesananku, laki-laki itu kembali datang menghampiriku. Tapi ia tak menuju ke arahku, melainkan ke kamar mandi yang emang melewati kantin. Aku pun berjalan menuju kelasku. Tadi sengaja aku berpapasan dengan Netra. Ternyata kebaikanmu tak sesuai dengan kenyataan, ucapku dalam hati sambil tersenyum. Kenapa kau ini? Selalu aneh di mata orang. Apa ada yang lucu? Kata Netra. Aku ketawa. Dasar aneh. Iya, setidaknya gue gak kayak lu. Hei, munafik. Maksud lu apa sih? Ucapnya sambil berjalan mendekatiku. Bercerminlah bodoh. Netra diam. Ya jelasin aja apa yang lu lihat dari gue dengan mata merahmu itu, Razita. Si mata merah yang terbelenggu oleh ibunya. Apa yang lu katakan? Yang jelas tau gue, lu itu idola semua orang kan, dengan kebaikan-kebaikan yang telah lu lakukan kan? Ucapku. Gue gak ngerti apa yang lu bicarain sih. Iya begitulah.
di suatu sisi lu ajarkan pada anak-anak di sana tentang agama, tetapi di sini lain, lu ngelanggar norma agama yang lu ajarkan pada mereka. Munafik kan? Hah? Apa maksudnya sih? Sungguh gue gak ngerti maksud percakapan lu dari awal. Lihat aja, jika kau terus menyelidikku dengan mata lo itu, dan dengan itu lo ingin mengusik kekuasaan gue di sekolah ini, gue akan bongkar aib lu sebesar pintu gerbang sekolah di utara sana. Netra terlihat gugup seketika aku ancam dia. Oke, gue gak akan ganggu lu. Tapi ada satu hal yang ingin gue tanyain. Apa maksud lu dengan apa yang gue ajarin pada anak-anak dengan norma yang gue langgar? Dan lu tahu dari mana gue ngajar ngaji pada anak-anak? Kata Netra. Jangan tambahkan wajah ketakutan itu, bodoh. Lu tahu Pak Ustadz Iman? Iya, dia itu adalah paman gue. Gue tahu kau ngajar di tempat yang sama dengan pamanku juga ngajar. Sudah, gue gak punya waktu. Berhati-hatilah terhadap gue. Jangan lo usik kehidupan gue, bodoh. Kalau lu macem-macem, mata ini akan berbicara. Ucapku seraya membuka kacamataku dan menunjukkan mata merahku. Kembali ke sudut pandang Netra. Jangan tambahin wajah ketakutan itu, bodoh. Lu tahu Pak Ustadz Iman? Ya, dia itu adalah paman gue. Gue tahu kau ngajar di tempat yang sama dengan pamanku juga mengajar. Udahlah, gue gak punya waktu. Berhati-hatilah terhadap gue, Tra. Jangan lo usik kehidupan gue, bodoh. Kalau lu macem-macem, mata ini akan berbicara. Ucap Zi seraya membuka kacamatanya. Ia memperlihatkan mata merahnya padaku. Pandangannya seolah seperti sedang mengancamku. Dari mana ia tahu kalau aku sedang menyelidikinya? Dan dia keponakan Pak Ustadz Iman? Aku sungguh tak mengerti dengan ucapannya. Apa yang telah ia lihat dari diriku ini? Atau mungkin aku yang salah? Seharian aku terus memikirkan ucapan Zi. Ancamannya benar-benar membuatku merasa down, tak seperti biasanya. Ana bertanya kepadaku, "Kamu kenapa?" Nggak ada apa-apa kok," jawabku. "Kamu kelihatan beda banget seharian ini. Ada apa, Apa yang salah denganku? Astagfirullah. Kenapa jadi terpikirkan seperti ini? Kamu kenapa?" "Nggak ada apa-apa," ucapku dengan nada sedikit tinggi. "Mending kita makan yuk. Kamu aja duluan." Ayolah. Nada manja sambil menggoyangkan tubuhku. "Kamu aja duluan, aku lagi pusing." "Kamu sakit, Enggak." Ana tersentak kaget mendengar ucapanku. Ia terdiam sejenak dan tertunduk. "Maafin aku, Nak. Aku ini pacarmu, kamu gak mau cerita sama aku. Kamu anggap apa aku ini?" "Mungkin untuk hal ini aku belum bisa cerita, Nak. Mungkin suatu hari kau akan mengetahuinya. Kalau kamu punya masalah tuh cerita, biar gak salah paham." "Iya, Ana, aku tahu. Tapi untuk hal ini aku benar-benar gak bisa cerita." "Ya udah, terserah kamu aja lah. Anggap aku gak ada," ucapnya seraya pergi, meninggalkanku. Ana!" Ucapku seraya mengejarnya. Di depan pintu aku berhasil menahan tangan Ana. Beberapa orang melihat ke arah kami. "Apa?" jawab Ana. "Sorry, Nak. Udahlah. Aku cuma mau hibur kamu, tapi kamu kayak gitu." "Enggak ada maksud kayak gitu, Nak. Beneran. Udahlah. Aku gak mau dengar apapun." Ana pergi meninggalkanku di kelas. Aku kembali menuju tempat dudukku dan merenungkan ucapan Zi. Aku dan Ana tak banyak ngobrol setelah kejadian istirahat tadi. Ana benar-benar terlihat bad mood. Aku tak mungkin cerita perkara seperti ini sekarang. Aku tak ingin dipandang aneh oleh Ana. Sepulang sekolah, aku melihat Ana berjalan sendirian dan aku berniat menghampirinya. Tapi sesaat baru saja melangkah dari tempatku berdiri, seseorang datang menghampirinya dan merangkulnya. Harry. Kurungkan niatku untuk mengantarkannya pulang. Ana dan Harry terlihat sedang tertawa. Aku yang melihatnya dari kejauhan hanya mampu diam, karena aku merasa tak bisa membuatnya tersenyum. Aku merasa tak berguna sebagai kekasih ataupun sahabatnya. Aku pulang dengan tertunduk lemas. Seketika aku tiba di gerbang luar sekolah. Seseorang menggandeng tanganku dengan erat.
Aku menoleh ke arah samping. Ana, kamu bukannya pulang sama Heri? Enggak, aku nungguin AA, tahu aja. AA cemburu enggak kalau aku sama Heri? Hehehe. Di teganya dirimu nak. Maaf ya A, tadi marah-marah. Gak apa-apa nak. Aku harusnya bisa ngehargai AA, gak maksa gitu. Tapi kalau ada apa-apa AA cerita sama aku ya. Kita coba selesaikan sama-sama. Iya Neng, insya Allah, jawabku. Sekarang AA antar aku pulang. Iya ya Neng. Setelah mengantar anak pulang sampai rumahnya, aku langsung pulang ke rumah juga. Sore hari, setelah asar, aku bersiap-siap ke madrasah untuk mengajar anak-anak lagi. Dan hari ini juga aku kembali ditugaskan bersama Sari. Kakak mau ngajarin apa sekarang? Tanya Sari. Gak tahu ini, bingung. Kamu duluan deh. Ya sudah. Seketika aku hanya menulis materi yang akan kusampaikan dengan mencari sumber dari internet di handphoneku. Aku mengamati Sari yang sedang mengajar anak-anak. Ia benar-benar terlihat hebat. Aku rasa suatu hari nanti ia akan menjadi ibu yang baik. Kak, lanjutkan. Hehehe. Jadi gitu ya adik-adik ya. Benar kata Kak Sari, kalau kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kakak, aku mau tanya dong. Tanya apa Dek Akbar? Sebetulnya kalau pacaran itu boleh gak sih? Tidak boleh, karena di Islam tidak ada pacaran, adanya ta'aruf, jawabku. Kenapa gak boleh kak? Lanjut Akbar. Aku merasa bodoh. Pertanyaan ini seperti memukulku, dimana aku pun kini telah melakukan kesalahan tersebut. Astagfirullah. Gimana ya? Nanti deh lain waktu dijelaskan ya adik-adik ya. Hehe, biar penasaran. Ya sudah ya, karena waktu udah mau maghrib, kita udahi pertemuan kita hari ini ya, kata Sari. Setelah Sari menutup kegiatan belajar mengajar, aku merenungkan pertanyaan anak tadi dan aku baru sadar, apa ini yang dimaksud dengan ucapan Zi bahwa aku munafik? Astagfirullah. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengakhiri hubunganku dengan Ana? Itu mungkin akan membuatnya sakit, tapi lebih sakit jika aku membawanya pada kemaksiatan yang berujung siksa neraka. Kakak, tanya Sari tiba-tiba. Iya Sari, ada apa? Kakak kenapa? Enggak ada apa-apa kok. Kakak lagi terpikirkan ucapan tadi ya. Iya gitulah. Kakak harus bisa mengambil keputusan. Iya secepatnya ya, doakan yang terbaik ya Sar. Pasti kak. Semalaman aku memikirkan hal ini. Aku harus membuat keputusan. Apa aku akan terus menjalani hubungan ini atau tidak? Keesokan harinya di sekolah, aku banyak melamun. Pikiranku tak bisa lepas dari pertanyaan sore itu. Aku termenung duduk sendiri di kelas, hingga akhirnya Ana datang dan duduk di sampingku. Kenapa pagi-pagi udah ngelamun? Ngelamunin apa? Yang jorok ya? Kata Ana. Sembarangan lu. Tumben pakai lu. Kenapa? Aku bingung nak. Kenapa cerita sama aku? Kamu tahu kan bahwa pacaran itu dilarang? Iya, jawab Ana. Aku terpikirkan sejak semalaman. Aku rasa ini sebuah kesalahan. Tapi kan kita sahabat juga. Iya Ana. Kamu mau udahan? Aku gak tahu. Buat keputusan Eka. Nah, kita jalani seperti biasa ya. Kita putus. Aku menggelengkan kepalaku seraya menatap Ana. Lalu apa? Kita jalani hari seperti biasa, seperti dulu. Aku hanya gak ingin ada yang tersakiti. Meski mungkin aku salah, kelak aku akan mempertanggungjawabkan semuanya. Udah kita baik-baik saja anak. Aku gak akan berubah. Aku tetap yang dulu. Janji? Ucap Ana sambil mengangkat kelingkingnya. Aku tersenyum dan mengaitkan kelingkingku padanya. Dia benar-benar mengamatiku. Tapi kenapa? Apa karena ia masih ingin berkuasa di sekolah ini? Jika aku berbuat nekat, mungkin bisa saja ia membuka rahasiaku pada orang-orang. Apalagi pada Pak Ustadz Iman. Aku mulai tak mengamati Zi lagi. Meski aku selalu melihatnya menyuruh adik-adik kelasnya. Ada rasa kesal dalam hatiku melihat caranya memperlakukan mereka. Ia menatapku dan tersenyum sinis. Aku merasa kalah karena ancaman kecilnya.
Aku pun menatap mata kananku, melihat sosok Z masih sama seperti dulu, dengan mata merahnya dan rantai yang membelit lehernya. Aku tak mengerti dengan kondisinya. Aku memang tak tahu bagaimana dia di luar sekolah. Apa aku harus menyelidikinya lagi? Tapi jika ia mengetahuinya, "Hayo ngapain?" ucap Ana mengagetkanku. Aku segera berpura-pura mengucek mataku, agar Ana tak curiga tentang kekuatanku ini. "Kenapa?" "Enggak kok, ngagetin aja." "Liatin siapa sih?" "Gak lihat siapa-siapa, lagi ngelamun aja." Saat aku dan Ana sedang mengobrol, tiba-tiba si datang menghampiri. Wah, benar saja dugaanku. "Apa maumu sih?" Wewe tenang, gue hanya ingin memastikan ucapan gue kemarin benar dan benar." "Maksud lu apa?" Ana sedikit mendorong sih. Udah jangan ribut di sini ya. Dan lu sih, berani lu sentuh dia. "Apa? Lu mau beberin rahasia gue?" "Haha, ingat Netra, bercermin sebelum lo menilai orang lain. Bodoh." Bersambung. Saya pamit ya, nanti kita lanjut ke bagian berikutnya.